Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Dan senang sekali saya Noristera kembali menyapa pemirsa dalam acara podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Pemirsa, hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk atau komoditas dengan cara mengubahnya menjadi produk yang lebih kompleks atau memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk dengan menghasilkan produk yang lebih bervariasi, berkualitas, dan diminati oleh pasar. Cabai merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi yang tinggi di Indonesia. Kebutuhan warga Indonesia terhadap cabai sangat tinggi sehingga permintaan cabai di masyarakat sangat besar. Lalu bagaimana hilirisasi cabai? Kita akan membahasnya dalam podcast Pembangunan Pertanian dengan tema hilirisasi cabai dan sudah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Heri Sulistyo Hermawan. Selamat malam Pak Heri. Iya, sungdalu Mbak Nuris. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, sehat. Baik, kemudian narasumber yang kedua, Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Bapak Sinarbiat Nujanat. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam Mbak, Alhamdulillah kabar baik, sehat. Dan kemudian narasumber yang ketiga ini dari praktisi atau owner olahan sambal nyos dari Kulon Progo ya, Ibu Titin. Selamat malam Bu Selamat Titin. malam Mbak Nuris. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, tema kita pada diskusi malam hari ini adalah hilirisasi cabai. Saya mau bertanya terlebih dahulu ke Bu Titin ini selaku owner olahan sambal nyos ya Bu ya. Nah ini mungkin Bu Titin boleh bercerita dulu sejak kapan ini sambal nyos ini dan kenapa ini akhirnya terjun memilih memilih cabai begitu Bu, silahkan. Ya, awal mulanya kami sebagai seorang petani cabai yang berada di wilayah Desa Ngelagah, Kecamatan Temon. Kebetulan di sana juga sentralnya cabai. Dari situ ketika pasca panen cabai itu harga titik terendah sampai 3.000. Nah, di situ awal mulanya kemudian kami ada pengadaan BIMTEK yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kulon Progo kerjasama dengan Bank Indonesia. Diadakan BIMTEK. Nah, dari situ dari pelatihan BIMTEK itu kemudian saya mulai terinspirasi untuk segera mengolah cabai. Kemudian kami juga didampingi cara mengolah cabai yang benar seperti apa dari BPTP, kemudian dari awalnya dari abon cabai, kemudian berkembang lagi menjadi sambal segar, kemudian mengiringi lagi bubuk cabai yang selama ini berdiri sekitar dari 2012 hingga sekarang. Dari 2012 itu produksinya ini sambal nyos atau? Berdirinya kami dinaungi oleh sebuah kelompok wanita tani Pak. Jadi saya tidak berdiri sendiri karena tidak mungkin saya berdiri sendiri dengan mengolah beberapa olahan produksi ini. Bergerak di organisasi KWT, kemudian kami dibantu oleh dari BPP Temon Pertanian, kemudian dari Dinas Pertanian. Dari situ mulai difasilitasi segala macam legalitas. Nah, semenjak itu kami diikutkan di beberapa event bazar dari tingkat kecamatan sampai kabupaten seperti itu. Kemudian dibimbing dengan dibekali bermacam-macam pelatihan dari Dinas Koperasi, Dinas Disperindak seperti itu, Pak. Oke, ini tadi kelompok wanita tani. Berarti ini Bu, petaninya perempuan atau bagaimana ini yang ada di? Ini saya beranggotakan 20 wanita tani di kelompok di Temon ini. Kemudian saya karena untuk menjadi sebuah olahan besar, kemudian fasilitas banyak difasilitasi oleh dinas itu harus berkelompok, tidak boleh perorangan seperti itu. Oke, 20 petani di Kulon Progo seluruhnya ini cabai semuanya Bu atau gimana? Saya fokusnya memang di cabai. Kalau di kelompok tani memang di cabai, karena kalau di berbagai macam olahan kita berbanyak macam produk malah tidak fokus. Artinya kan memperdayakan masyarakat yang ada di sekitar, kemudian membantu petani yang ketika harga cabai itu rendah, kemudian kita olah menjadi nilai yang lebih produktif lagi, yang lebih. Dan tadi ini sambalnya tadi ini berangkat dari tadi apa namanya ketika harga cabai sedang anjlok akhirnya punya pemikiran untuk menjual produk seperti ini ya Bu ya, supaya nilai jualnya lebih tinggi atau bagaimana nih Bu? Iya, karena kalau cabai itu kan memang di Kulon Progo itu sentralnya cabai yang
berbasisnya dari wilayah Trisik sampai ke Mugel, kemudian di Garongan, kemudian di Ngelaga, seperti itu. Nah, dengan petani cabai yang berlimpah itu otomatis kan harga petani, kalau harga di kisaran 3.000 atau 10.000 aja petani sudah rugi banget itu. Nah, cara mengantisipasinya ya kita sebagai Kawita Melati ya melakukan usaha produktif yang bisa membantu para petani ini menjadi olahan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama ibu-ibu yang belum punya pekerjaan seperti itu, sebagai sambilan lah seperti itu. Akhirnya menjadi usaha produktif yang kontinu seperti itu. Kami punya beberapa macam outlet di supermarket di Jogja ada, di toko oleh-oleh aja, kemudian di Indomaret, Alfamart, karena di pemerintah daerah Kulon Progo ber-MOU ketika Indomaret ada di Kulon Progo harus mau kemasukan produk-produk UMKM seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Tuti. Nanti kita sambung lagi terkait pemasaran. Saya mau bertanya ke Pak Heri terlebih dahulu. Pak Heri, kalau melihat industri cabai di DIY saat ini seperti apa? Baik itu mentah maupun olahan, seperti apa Pak Heri? Makasih. Jadi peran kami Mbak itu kan membantu memfasilitasi masyarakat agar mereka bisa mendapatkan usaha atau kegiatan usaha pertaniannya secara baik dan optimal, baik dalam artian aspek teknis produksi mereka itu bisa memenuhi standar kualitas mutu yang baik sesuai dengan pasar, kemudian optimal artinya bahwa pendapatan mereka itu mestinya sesuai dengan yang diharapkan begitu. Jadi kan ada kalkulasi hitung-hitungan proses produksi budidaya cabai begitu. Nah, saat ini memang BEP cabai itu kan di sekitar harga 15.000 per kilo begitu. Seperti tadi yang sampaikan Bu Titin, kalau harga cabai per kilo di bawah 15 itu kan artinya masyarakat kita atau petani kita kan merugi begitu. Sehingga dengan dasar itu tentu harus kita lakukan upaya kebijakan sekaligus bagaimana memfasilitasi masyarakat agar harga cabai tidak jatuh begitu. Sehingga salah satu solusinya adalah dengan bagaimana mengembangkan industri olahan cabai yang ada di masyarakat begitu. Nah, industri olahan cabai di Kulon Progo sudah cukup berkembang. Jadi terutama memaknai ketika harga-harga cabai di pasar itu sudah mendekati harga-harga di 15 atau 20 begitu ya Bu ya. Itu mungkin masyarakat segera marak untuk mengolah cabai menjadi produk olahan, bisa olahan kering, bisa olahan basah, bisa mungkin dengan varian yang lain, abon cabai atau yang lainnya begitu. Nah, yang berikutnya kami juga ada fasilitasi untuk masyarakat kita dengan model pasar lelang cabai begitu. Dengan model pasar lelang itu kan harga cabai itu akan bisa menjadi lebih menarik begitu. Karena apa? Dengan model lelang masyarakat itu menjual rantai pasarnya itu menjadi lebih pendek, dari masyarakat langsung ke pasar lelang yang dikelola oleh kelompok ya Bu ya. Kemudian dari pasar lelang langsung bisa ke pedagang besar begitu. Yang biasanya dulu misal petani ke pengumpul, kemudian ada pedagang pedagang besar, kemudian nanti pengecer dan seterusnya itu yang butuh rantai panjang sekarang dipotong begitu dengan model pasar lelang begitu. Nah, dengan pasar lelang itu yang jelas pertama manfaatnya bagi petani itu bahwa posisi bargaining mereka menjadi kuat begitu, karena kan mereka jadi satu lembaga begitu. Kemudian yang kedua produk bisa dipasarkan dengan kemasan yang lebih baik, lebih menarik, kemudian juga dengan kualitas yang lebih prima juga. Artinya ada proses grading, sortasi yang tadinya petani petik itu bervariasi ukurannya, kemudian di grading, disortasi, itu kan menjadi paket produk yang dijual dengan kualitas yang bisa lebih seragam begitu, lebih baik begitu. Kemudian yang berikutnya juga akhirnya pendapatan mereka akan menjadi lebih tinggi dan ada kepastian bayar begitu, karena model yang dikembangkan untuk lelang itu akan menguatkan peran dari pelaku usaha kita begitu. Kemudian yang berikutnya juga bahwa dengan model lelang
itu kita juga tahu tren kebutuhan pasar. Nggih. Nah, itu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita masuk ke pasar lelang begitu. Kemudian yang berikutnya tadi kalau kembali ke industri olahan begitu ya, yang Bu Titin kembangkan. Nah, ini sebetulnya saya melihat prosesnya cukup bagus ya Bu ya. Nah, terlebih produk-produk ini saya melihat di pasar-pasar retail, kemudian di pusat oleh-oleh juga ada. Kemudian itu di kuliner-kuliner juga sudah tersaji. Artinya proses intervensi ke pasar sudah cukup bagus dan berkembang begitu. Saya melihat seperti itu. Kemudian artinya di industri on farm-nya itu bergerak lancar optimal. Kemudian di off farm-nya ada olahan, ada pasar segar yang memberikan jaminan kualitas dan peningkatan pendapatan masyarakat kita begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya mau bertanya ke Pak Sinarbiat ini. Pak Sinarbiat, kalau Bapak melihat ini apa yang dilakukan oleh Bu Titin dan kawan-kawan ini untuk mengolah cabai kemudian menjadi seperti ini, sambal yang memiliki nilai daya jual tinggi, bagaimana kalau Bapak melihatnya? Ya, terima kasih Mbak. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Titin ya, termasuk juga yang sudah dilakukan ini, saya kira perlu untuk kemudian diberikan apresiasi dan disambut positif oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, Pemda DIY. Ya, karena tentunya Bu Titin dan kawan-kawan ini menjadi salah satu kelompok saya kira yang kemudian berani untuk melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan ya, dalam rangka juga untuk menanggulangi atau mengantisipasi jika kemudian terjadi gejolak harga cabai di pasaran ya, yang mana tentu selama ini kan petani itu kan selalu di pihak yang tidak diuntungkan kan begitu pada saat terjadi gejolak harga cabai di pasar, baik itu gejolak harga cabai tinggi ataupun rendah, itu dua-duanya petani dalam posisi yang tidak diuntungkan ya, mungkin karena cuaca, karena musim hujan, karena banyak banyak hama dan lain sebagainya yang itu sangat mempengaruhi terhadap hasil pertanian cabai kita ya. Nah, saya kira dengan konsep atau program hilirisasi ini, saya kira ini perlu untuk kemudian diseriusi, didorong oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, agar supaya kemudian ya mungkin tidak hanya kelompok KWT-nya Bu Titin saja, tapi akan muncul banyak kelompok-kelompok KWT yang lain, yang akhirnya kemudian ya kelompok-kelompok wanita tani ini bisa terselamatkan dari gejolak harga cabai, bisa terselamatkan juga dari mungkin spekulasi permainan harga ya, karena kemudian mereka bergeser yang tadinya mungkin awal-awal dulu masih menjual cabai mentah ya, kemudian sekarang menjadi cabai olahan. Saya kira ini suatu hal yang positif yang perlu untuk kita dorong bersama-sama, dan tentu ya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk kemudian ya mulai melihat, mencermati, mungkin melakukan monitoring sejauh mana kelompok-kelompok wanita tani yang kemudian sudah beraktivitas ke dunia usaha hilirisasi cabai ini perlu mendapatkan fasilitasi dari program-programnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Saya kira perlu untuk didorong ya, ini bisa menjadi salah satu produk unggulannya DIY kan ke depan ya, apalagi sekarang era digitalisasi ya, semua media sosial saya kira berkembang sangat pesat, yang mana sekarang pasar itu semua memanfaatkan media sosial, memanfaatkan teknologi digitalisasi. Saya kira bukan suatu hal yang mustahil kalau kemudian
ya KWT-nya Bu Titin ini juga akan bisa meraih pangsa pasar yang lebih luas, ya tidak hanya mungkin lokal DIY tapi kemudian bisa meraih pasar nasional, bahkan mungkin bisa ekspor ke depan pada saat kemudian ada fasilitasi peningkatan kualitas, mungkin kualitas SDM, mungkin kualitas produksi dan lain sebagainya dari dinas terkait. Tentu ya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan tidak bisa sendiri ya Mbak, mungkin juga perlu dinas terkait lainnya, mungkin ada koperasi, dinas koperasi UMKM, ada dinas perindustrian perdagangan. Nah kalau kemudian ini bisa dikoordinasikan secara bersama-sama, saya kira ya DIY akan menjadi salah satu pusat distribusi atau pusat produksi olahan cabai ini di tingkat nasional bahkan mungkin internasional. Oke, baik, terima kasih Pak Sinerpiat. Saya mau bertanya lagi ke Bu Titin ya terkait dengan mungkin tadi pemasarannya gitu ya. Pemasarannya sejauh ini sudah sampai mana Bu kalau untuk olahan cabai ini Bu? Pemasaran kalau untuk ke luar negeri masih dalam ekspor kecil. Ini permintaan person aja seperti itu. Kemudian kalau online ya bisa di nasional ke lokal seperti itu. Kemudian kami berkolaborasi dengan beberapa dinas untuk saling membantu marketingnya juga. Kemudian di Dinas Pertanian ini kan punya asosiasi Bapak, yang khususnya hortikultura. Jadi kami saling membantu. Istilahnya produk yang udah punya nama atau brand yang lebih tinggi, pasarannya lebih luas, nanti membantu memasarkan produk saya. Seperti bubuk cabai kemarin dia ke Jakarta gitu. Akhirnya saya menembus pesanan order yang cukup lumayan seperti itu. Kemudian kami berkooperasi dengan beberapa hotel seperti itu. Misalnya dari hotel Ibis atau Davam. Kalau Davam kemarin ada acara seminar seperti itu. Kemudian sebagai hampersnya dari abon cabai saya atau sambal segar saya. Mulai dari Ibis dan Novotel itu ketika ada tamu dari Malaysia, Singapura gitu, kami langsung suruh live streaming di situ, bikin sambal seperti itu. Alhamdulillah. Untuk legalitas juga kami sudah komplit ke HAKI, sudah sampai ke HAKI. Jadi hak merek seperti itu. Alhamdulillah semuanya difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Kementerian Hortikultura yang sudah membantu saya, rumah produksi juga peralatan-peralatan alat produksinya Pak. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin. Saya mau bertanya ke Pak Heri. Pak Heri, kalau melihat ini kan kebutuhan atau minat masyarakat akan cabai itu cukup tinggi ya Pak ya. Nah, bagaimana terkait dengan ketersediaannya cabai di DIY ini Pak? Jadi kalau kita melihat produksi utamanya kalau data yang sudah ada itu kan data 2023 begitu Mbak. Jadi produksi kita itu di tahun 2023 itu sekitar 68.005 ton begitu. Kemudian dengan luas lahan yang ada itu sekitar 6.000 hektar begitu. Kemudian produktivitas mereka itu sekitar 11 ton per hektar per tahun ya. Nah kemudian dengan 68.005 ton itu kalau kita melihat kebutuhan di masyarakat kita itu relatif juga masih sangat prospek untuk bisa dikembangkan. Artinya bahwa peluang pasar kita itu masih cukup besar begitu, terutama kalau masyarakat kita itu kan pada hari-hari libur itu kan juga banyak kunjungan tamu wisata gitu ya Pak Sinar ya. Nah itu kan tentu akan menambah jumlah penduduk yang ada di Jogja begitu. Nah itu biasanya kebutuhan meningkat begitu Mbak. Nah sehingga kadang-kadang juga ada produk yang dari luar masuk ke Jogja begitu. Namun demikian juga produk-produk di Jogja ketika dilelang di pasar lelang, pembelinya juga tidak hanya dari lokal Jogja, banyak yang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Papua, dari Kalimantan begitu, banyak yang ikut masuk begitu, sehingga harga itu cenderung stabil, kadang pada saat tertentu tinggi ya Bu ya. Jadi kalau harga cabai di pasar cabai segar itu di atas 50 begitu, tentu Bu Titin untuk proses seperti ini agak berat ya Bu ya. Iya. Sehingga kan memang harus ada mekanisme inovasi ya Bu ya. Inovasi bagaimana panjenengan selain memproduksi cabai bubuk, bon cabai dan lain sebagainya, perlu juga inovasi untuk olahan yang lainnya begitu.
Artinya biar usaha olahannya tetap berjalan lancar. Nah, kemudian pasar cabai tetap tinggi begitu. Tapi kalau tidak ada kan nanti doanya kurang baik, Bu. Harganya segera turun begitu. Nanti kalau turun kan kasihan petani kita begitu. Kadang-kadang kan demikian, Bu. Artinya ini goyanan kita. Kalau kadang-kadang harga cabai tinggi, kemudian kan kita juga melacak. Meskipun ini kadang-kadang juga pemicu di inflasi begitu ya. Kami lihat siapa tuh yang diuntungkan ketika model lelang. Di pasar lelang harganya tinggi kan berarti masyarakat kita yang menikmati begitu. Nah ini kami agak lega begitu. Meskipun tentu ada masyarakat yang lain ya Pak Sinardiat ya, yang ngoyak-ngoyak gimana ini kok terlalu tinggi, bisa nggak agak rendah sedikit gitu ya Bu ya. Karena ya masyarakat kita kan tidak bisa dipungkiri itu kan ya mungkin penggemar cabai begitulah. Makan kalau tidak pakai sambal itu rasanya hambar begitu. Nah itulah yang perlu kami lakukan kan menjaga keseimbangan tadi. Harga itu bisa di harga-harga stabil, kemudian bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Petani juga untung dari usaha budidayanya, masyarakat itu bisa mengkonsumsi secara nyaman, baik kan begitu. Itu Mbak. Okay. Baik, terima kasih Pak Heri. Tadi bicara soal harga cabai yang stabil, kan harapannya seperti itu. Tapi kalau melihat kan harga cabai ini cenderung fluktuatif ya gitu ya. Nah, dari Bu Titin sendiri bagaimana menyikapinya ketika harga cabai itu saat harga tinggi begitu? Ketika harga cabai tinggi itu kita cari peluang di saat harga cabai rendah. Terendah biasanya di kisaran 10.000 Pak sekarang. Ya, itu baru saya mulai stok cabai yang banyak seperti itu. Untuk usaha olahan abon cabai kan bisa di stok gitu Pak. Itu dan cabai kering itu di stok itu sampai bertahan sampai 1 tahun lebih Pak. Asal ngolahnya benar. Gitu. Kalau ngolahnya nggak benar, terus penempatannya juga salah, cara nyimpannya salah, akhirnya menjadi bubukan gitu loh. Ada makhluk-makhluk hewan di dalamnya seperti itu. Makanya ketika harga cabai itu pas rendah, nah itu saya mulai genjot itu stoknya yang banyak seperti itu. Kemudian saya simpan dengan benar gitu, akhirnya kan bisa berjalan terus sekalipun harga cabai sangat tinggi gitu, saya aman-aman aja gitu. Stok gitu ya Bu ya. Oke, nah kalau dari dinas sendiri nih Pak Heri, bagaimana kemudian DPKPDI mensiasati harga cabai mentah yang tinggi di pasaran ini? Gimana nih Pak? Kalau kami itu kan sebelum di 2 pijakan ya, satu di on farm itu selaku dinas pertanian, lah off farmnya di ketahanan pangan. Jadi kalau terlalu tinggi itu kan ya akhirnya ini menjadi pemicu timbulnya inflasi. Nah sehingga ya kita berupaya bagaimana masyarakat untuk bisa melakukan usaha tanam cabai dengan tambahan luasan begitu. Ini juga kami tata dengan kami kelola bagaimana biar usaha budidaya masyarakat itu bisa ditata dalam artian yang tanam tidak semua tanam, kemudian ketika nanti pas nggak tanam semua nggak tanam begitu, sehingga kan itulah yang menyebabkan gejolak harga cabai di pasaran. Nah itu dengan pola tanam itu kan harapannya bisa mengurangi gejolak itu tadi begitu. Ini memang dengan seperti itu juga ada tantangannya. Pada saat di luar musim penghujan itu kadang-kadang banyak hama dan penyakitnya, sehingga memang perlu ada rekayasa budidaya yang lebih toleran terhadap kondisi alam yang ada. Artinya ada rekayasa teknologi budidaya dengan model greenhouse biar produksinya bisa lancar, kemudian juga menghasilkan produk yang di luar musim yang biasanya begitu. Itu yang kami lakukan. Kemudian untuk mensuplai kebutuhan benih, kami juga memfasilitasi masyarakat dengan model nursery untuk bibit tanaman hortikultura termasuk cabai begitu. Jadi dengan nursery itu kita bisa memproduksi bibit dalam jumlah besar sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat itu bisa kita bantu menyiapkan begitu. Tentu bukan satu-satunya, tapi itu bisa menolong masyarakat kita begitu. Demikian. Kemudian tadi yang ketika harga cabai tinggi, nah Bu
Titin tadi kan sudah menyetok gitu ya, sehingga mungkin aman bagi teman-teman Bu Titin dan teman-teman yang memang punya cadangan stok uang yang bisa untuk menstok begitu. Nah, kami juga bagi teman-teman yang mungkin modalnya terbatas, itu kami juga berkolaborasi dengan masyarakat yang lainnya begitu Bu. Jadi kalau bahan bakunya cabai semua itu kan mahal ya Bu ya. Nah, kemudian kita kolaborasikan dengan dinas yang lain, dinas kelautan perikanan, ada produk dari mereka kayak produk hasil laut ikan tuna, kemudian juga ada hasil laut yang lainnya, cumi-cumi, kemudian juga yang lain begitu, dengan model diolah bersama antara ikan tuna dengan cabai jadi sambal tuna begitu. Betul, ya. Kemudian juga sambal cumi-cumi itu kan tadi yang stoknya bahan baku cabainya terbatas, itu kan akhirnya bisa memproduksi produk yang dibutuhkan masyarakat, dan penerimaan mereka juga cukup bagus masyarakat kita. Tadinya cabai itu hanya sebagai cemilan ya Bu ya, artinya untuk pelengkap di nasi dimakan kita, tapi dengan adanya varian rasa tuna, tadi ada tuna sambal tuna, ada sambal cumi, itu kan menjadi lebih lengkap gitu. Banyak pilihan. Ya, pilihannya banyak. Kemudian yang Bu Titin dan teman-temannya kan masih tetap bisa berproduksi begitu. Harapannya demikian. Artinya kita berupaya jangan sampai Bu Titin itu berhenti gitulah. Karena kalau berhenti kan nanti kasihan pelanggan kita ya, pelanggan Bu Titin begitu, selalu ngaroke begitu. Nanti juga dampaknya ke kita juga. Gimana Pak Eri kok masyarakat sekarang produksinya agak terganggu dan lain sebagainya begitu. Tentu upaya-upaya itu kan harus kita lakukan bersama. Oke Pak Sinarbiat, ini kebijakan apa Pak yang kemudian diambil oleh Dewan jika harga cabai di pasaran itu cenderung tinggi untuk para produsen cabai ini di DIY khususnya? Silakan Pak Sinarbiat. Iya, terima kasih Mbak. Ya, saya kira kalau kemudian harga cabai ini dalam posisi tinggi, ya kita memang kemudian berharap dari pemerintah daerah untuk kemudian mendorong bagaimana kelompok-kelompok wanita tani ini diarahkan untuk bergerak di bidang hilirisasi ya produknya. Saya kira hilirisasi produk ini salah satu jawaban, salah satu solusi untuk bagaimana kemudian gejolak harga cabai yang selalu terjadi di mungkin juga setiap tahun ya selalu terjadi ya. Ini kemudian ya paling tidak kemudian tidak mempengaruhi kondisi ekonomi di wilayah kan begitu. Sehingga harapannya dengan hilirisasi cabai ini juga bisa justru malah mengangkat tingkat ekonomi masyarakat kita. Karena kalau kita kemudian hanya berpaku pada cabai segar ya, tentu kami baik petani ataupun juga mungkin masyarakat ya akhirnya tidak akan bisa mendapatkan sebuah kenyamanan dalam kita menikmati cabai ini dalam kehidupan keseharian kita. Nah, oleh karena itu kami mendorong pada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya, saya kira gerakan hilirisasi cabai ini perlu untuk terus didorong, digalakkan ya, kemudian ya harapannya ya akan tumbuh di daerah istimewa Yogyakarta ini kelompok-kelompok usaha baru mungkin atau bahkan juga yang sudah bergerak di bidang usaha hilirisasi cabai ini, ya harapannya kemudian juga bisa ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan produktivitasnya, sehingga ya bicara cabai ya kita kemudian tidak kemudian melulu dengan sebuah persoalan-persoalan terkait dengan stabilitas harga. Inilah saya kira yang harus menjadi jawaban dari pemerintah daerah untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Sinarbiat. Mungkin dari Pak Heri mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Sinarbiat, monggo silakan. Terima kasih. Jadi untuk tadi menjaga stabilitas, tentu kan banyak kebijakan yang mungkin atau strategi yang perlu kita siapkan begitu. Nah, tentu kami juga butuh
dukungan politis dari Dewan ya Pak Sinar ya. Siap. Jadi ketika ada ini untuk bagaimana kegiatan BIMTEK usaha budidaya cabai, tanaman cabai di masyarakat, bagaimana biar menggairahkan petani melakukan usaha budidaya, itu kan perlu ada semacam BIMTEK, perlu ada Demplot. Nah itu kan perlu dukungan pembiayaan, sehingga harapan kita bermitra sejajar dengan Dewan untuk bersama-sama tentu mengupayakan bagaimana masyarakat kita bisa terfasilitasi untuk agar kegiatan-kegiatan usaha mereka bisa berjalan lancar begitu. Itu harapan kita. Baik, dan mungkin Mbak saya tambahkan ya. Jadi saya kira programnya Pemda DIY ini juga sudah cukup banyak ya. Kita mensupport program hilirisasi ini ya. Di dinas yang lain juga saya kira ada program-program berkaitan dengan pemberian kemudahan perizinan ya, dari mulai PIRT, kemudian sertifikasi halal dan seterusnya, dari sampai hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya, dan itu difasilitasi oleh pemerintah secara gratis ya, secara gratis. Nah ini juga salah satu dalam rangka tadi lintas dinas atau lintas OPD di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini sebetulnya sudah cukup baik untuk saling mendukung, saling mensupport dalam dunia usaha kita, untuk kelompok-kelompok dunia usaha kita, UMKM kita ya, termasuk juga packaging ya. Saya kira di Dinas Perindustrian Perdagangan kalau tidak salah juga ada program packaging ya, kemasan ya. Dan saya kira sekarang UMKM kita juga cukup menggembirakan ya, perkembangan packagingnya sudah cukup baik, cukup menarik, cukup memenuhi standarisasi pasar, yang kemudian ini juga tentu akan mempermudah juga para kelompok-kelompok usaha kita, KWT kita yang akan bisa meraih pasar dan ikut bersaing dalam pasar bebas ya, pasar global dan lain sebagainya. Nah program-program ini saya kira tentunya yang kemudian harus terus disinergikan ya. Kembali lagi saya sampaikan tadi bahwa tentu Dinas Pertanian Ketahanan Pangan tidak bisa berjalan sendiri kan, tapi dinas-dinas yang lain saya kira cukup support, juga sudah melakukan banyak arah kebijakan yang muaranya ya bersinergi antar OPD, antar dinas dalam rangka untuk pengembangan kelompok-kelompok usaha kita, kelompok-kelompok tani kita, agar supaya bisa tumbuh, maju dan berkembang, bisa bersaing juga di pasar. Oke, baik, terima kasih Pak Sinar-Biat. Saya mau bertanya ke Bu Titin. Bu Titin, apakah sejauh ini sudah ada kolaborasi baik dengan pihak-pihak terkait maupun stakeholder terkait dengan pengembangan produk dan juga pemenuhan kebutuhan bahan baku utamanya cabai saat ini, Bu? Tentang kolaborasi dengan berbagai stakeholder, kami sudah ada binaan dari Dinas Koperasi Pak, dari Jakarta. Kemarin didampingi selama 6 bulan, seperti itu. Kemudian dari endingnya kita diberi kesempatan bertemu dengan beberapa buyer di Yogyakarta. Dan semua welcome, alhamdulillah bisa masuk ke semua supermarket seperti itu. Kemudian yang kami harapkan, selain kami menjadi sebuah kelompok KWT yang usaha di bidang produksi, kami juga membuka pelatihan Bapak. Ya, kami mendapatkan sertifikat PS4 dari Kementerian Hortikultura untuk membuka pelatihan di rumah seperti itu. Dan kami siap juga mungkin ada pengembangan dari pertanian, mungkin dari Dinas Pertanian ketika ada BIMTEK bekerjasama dengan anggota Dewan, kami siap membantu Bapak. Seperti itu. Ya. Pak Heri mau menambahkan, silakan. Makasih. Jadi memang program-program kita memang kita sinergikan baik di internal Dinas Pertanian ataupun dengan eksternal begitu Bu. Tadi yang sampaikan Bu Titin, ada dukungan untuk pengembangan P4S ya Bu ya. Jadi pusat pelatihan pertanian dan pedesaan, swadaya begitu ya. Itu kan memang bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Bu Titin ini Bu, itu bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi bagi masyarakat yang lainnya. Jadi yang selama ini mereka melihat potensi
tadi harga cabai yang terlalu rendah, itu mungkin mereka biasanya mengeluh begitu dengan melihat tempatnya Bu Titin, oh ini bisa disiasati kan begitu. Oh ketika harga rendah, ayo kita olah kan begitu ya Bu ya. Nah ya Bu Titin inilah yang bisa mengajak masyarakat yang lainnya begitu untuk bisa pelatihan di tempat Bu Titin, kemudian juga pengembangan pedesaan yang lainnya Ibu ya. Tentu ini adalah media untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing kan begitu. Itu harapan kita biar ada sinergi begitu Bu. Kami juga melihat ada yang dititipkan dari sekolah-sekolah ya Bu ya, yang magang mungkin juga PKL di tempat Bu Titin, di tempat pelaku-pelaku yang lain Bu. Itu kan dalam rangka mengenalkan, jadi kurikulum yang model Merdeka Belajar itu biar mereka belajar mandiri di pelaku di masyarakat begitu, sehingga ketika mereka magang di tempat Bu Titin, itu setelah selesai magang mereka juga ingin mengembangkan begitu ya, punya pengalaman, punya bekal bagi mereka untuk mengembangkan. Bu Titin juga dibantu ya Bu ya, artinya kegiatannya menjadi ringan, kegiatannya juga menjadi lebih baik begitu, karena mereka juga ikut memasarkan. Nah kadang-kadang kan seperti itu Bu. Itu kalau sejauh ini dari dinas ini ada mungkin pendampingan atau BIMTEK seperti apa Pak program-programnya? Jadi kami memang pelaku-pelaku seperti ini itu kan memang kita lakukan identifikasi. Ketika ada pelaku muncul baru, itu berarti kan masih kelas yang baru atau pemula. Jadi kita klasifikasi, maksudnya apa? Biar kita mudah mengelola. Oh ini pelaku baru, oh ini yang sudah madya, ini yang utama. Artinya pelaku-pelaku yang utama seperti Bu Titin ini kan nanti bisa membantu masyarakat yang tadi pelaku baru begitu, bisa mendampingi begitu ya Bu ya, sekaligus kami tokohkan menjadi mentor begitu, mentor bagi yang lainnya kan begitu, sehingga yang lainnya akan lebih mudah belajar dengan Bu Titin. Kadang-kadang kan pendampingan seperti itu akan bisa lebih efektif ya Bu ya. Dengan demikian artinya bahwa model pelatihan peningkatan kapasitas bagi masyarakat itu kan bisa ditempuh dengan berbagai sudut pandang, berbagai cara begitu. Nah kami juga ada BIMTEK, ada pelatihan, kemudian juga kunjungan lapangan ke luar daerah ketika masyarakat perlu inspirasi dari luar begitu. Nah sehingga model-model pelatihan itu kan bisa dikolaborasikan untuk pertama menguatkan pelaku-pelaku yang sudah ada menjadi lebih kuat, kemudian juga menambah pelaku-pelaku baru begitu. Itu dari aspek teknis. Kemudian aspek pengembangan usaha, kami juga bermitra dengan perbankan untuk bagaimana masyarakat kita bisa mengakses kredit usaha rakyat ya Bu ya, mikro, usaha mikro yang mungkin suku bunganya relatif rendah ya Bu ya, 3% atau berapa Bu? 0,3 ada yang dari itu, BI ada dari BPD, cuman untuk UMKM memang disarankan untuk ke BPD seperti itu. Sekalipun dari Sibakol juga UMKM yang ada di produk-produk yang ada di YIA juga harus pakai BPD. Gitu. Itu Bu, artinya ada fasilitasi dari kami untuk pendampingan teknis, ada bagaimana bisa mengakses perbankan, kemudian yang lainnya juga mungkin terkait dengan aspek perizinan tadi ya Pak ya, kita kolaborasi dengan dinas lain untuk membantu perizinan ya, dengan DPM PTSP, kemudian juga dengan BPOM ya Bu ya, BPOM, kemudian juga kalau halal itu dengan Kementerian Agama, begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin Pak Sinerbiat mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Heri, monggo silakan. Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi ya sudah cukup lengkap ya, bahwa memang Dinas Pertanian Ketahanan Pangan selama ini sudah cukup banyak juga merealisasikan program dan kegiatan, termasuk di dalamnya ada program kegiatan tadi BIMTEK, olahan tanaman hortikultura ya, pasca panen ini juga ada, dan itu sudah berlangsung setiap tahun ada untuk kelompok wanita tani. Ya, artinya kemudian saya kira cuma perlu untuk terus ditingkatkan, diintensifkan, sehingga sekali lagi ya harapannya programnya
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemda DIY ini betul-betul bisa menjadi solusinya masyarakat, khususnya bagi para petani cabai dan juga para pengusaha-pengusaha hilirisasi cabai yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, untuk bagaimana bisa lebih terjamin produktivitasnya, terjamin stabilitas harganya, dan juga terjamin ketersediaan bahannya, dan juga terjamin pasarnya. Ya, saya kira untuk pasar ya sekarang sekali lagi era digitalisasi, era teknologi, handphone ini juga bisa dijadikan alat yang sangat luar biasa untuk memasarkan, memperkenalkan produk-produk para kelompok-kelompok wanita tani termasuk Bu Titin dan kawan-kawan ya. Meskipun Pemda DIY juga banyak memberikan fasilitasi tempat untuk para UMKM kita bisa memasarkan hasil produknya ya di YIA itu ada pasar Kota Gede, di Ruang Tunggu Bandara YIA, kemudian ini nanti di Ex Hotel Mutiara di Malioboro ini juga yang bagian utara juga akan dipakai semacam ya mallnya UMKM, yang mana di situ akan menampung, akan memfasilitasi para UMKM kita kemudian bisa meraih pasar juga di area Malioboro yang selalu menjadi tujuan wisatawan jika pada saat berkunjung di kota Jogja. Ya, saya kira banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY, tinggal bagaimana harus terus dilakukan monitoring, evaluasi, sehingga harapannya dengan terus intensif melakukan monitoring, evaluasi ya ke depan akan terus terjadi sebuah perbaikan program dan kegiatan dalam rangka untuk peningkatan dan penyempurnaan program kegiatan yang selama ini sudah tersosialisasikan ke masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarbiat. Bu Titin, terkait dengan pemenuhan bahan baku, apakah ada kriteria khusus ini, Bu? Terkait bahan baku, kalau untuk abon cabai, karena abon cabai itu kan terkesannya warnanya merah cerah gitu loh. Otomatis kita bisa milah-milah bentuk cabai atau warna cabai itu biasanya warnanya yang merah merata gitu. Jadi tidak ada yang hijau. Karena hijau itu kalau dikeringkan menjadi putih seperti itu. Ya. Kemudian tidak boleh busuk dan harus segar seperti itu. Kalau busuk juga nanti diproses juga rasanya beda, Pak. Baunya pun juga beda seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk bahan baku kami tidak mengalami kesulitan karena kami memang di Kulon Progo ini senternya cabai, Pak. Sekarang hampir per pasca panen tiap hari itu 30 ton, Pak. Ya, itu yang daerah Trisik itu yang luar biasa. Yang dulu penghuninya, masyarakatnya itu rumahnya pakai bambu, sekarang udah hampir kayak hotel-hotel itu, Pak. Sekarang, ya. Ini harganya luar biasa. Sekarang harganya melimpah, harganya lebih tinggi, kemudian banyak warga yang menunaikan haji plus seperti itu. Alhamdulillah produk-produk UMKM yang ada di Kulon Progo ini sekarang sudah semacam ada marketplace ya, seperti Bela Beli Kulon Progo. Jadi program dari pemerintah daerah itu setiap ASN atau PNS harus berbelanja produk-produk Kulon Progo seperti itu, termasuk sambal saya. Harapan saya ke depan adalah kami Kulon Progo memiliki sebuah tempat lapak khusus, Pak, untuk UMKM di Kulon Progo itu. Jadi bisa menjadi, oh ini bandara, olehnya khas Kulon Progo itu apa, seperti itu. Alhamdulillah kemarin kita ada penumpang di bandara ya itu, dia cari map khasnya di Kulon Progo itu sambal nyos. Nah, nemi ke tempat saya, alhamdulillah udah melihat di web terkenal seperti itu. Kemudian berbelanja ke tempat kami, sampai beli juga ada orang-orang barat itu seperti itu. Kalau terkait mungkin dengan perubahan iklim maupun cuaca ini, Bu, pengaruh nggak, Bu, untuk produksi? Ketika ini kan pasca panen yang memang waktunya tepat untuk pasca panen, Pak. Tanamnya masa tepat ya, jadi hasilnya cukup bagus. Tapi ketika kita nanamnya di musim hujan, nah itu luar biasa. Hamanya juga ada, kemudian cabai itu busuk, Pak. Dan panennya cukup minimalis banget sekarang, tapi harganya cukup mahal seperti itu. Jujur aja kalau mahal saya juga sedih nih. Cuman saya tetap harus bisa produksi gitu. Yang penting petani sukses, bisa menikmati hasilnya, kami tetap bisa berjualan seperti itu. Menyikapinya gimana, Bu, ketika tadi musim hujan kan tadi banyak yang busuk gitu ya cabenya. Gimana, Bu? Ketika busuk itu kan kami sudah punya stok yang kering. Kalau membuat sambal segar otomatis saya milih yang fresh seperti itu. Dan untuk kebutuhan cabai sekalipun hasilnya minimal, tapi di tempat kami selain
petani cabai yang fokusnya memang senternya di Trisek atau di tempat saya kan masih ada petani-petani cabai yang gusuran dari bandara itu. Kemarin kan di lahan bandara itu kan memang fokusnya ke cabai Pak, sentralnya cabai. Kemudian kami digusur, tidak punya tempat, alih profesi seperti ke bidang ke peternakan, kemudian perikanan, banyak yang nanam kolam sekarang Pak, nanam lele kayak gitu. Tapi masih punya kesempatan bertani di sawah, sekalipun dikejar musim Pak. Ketika musim hujan, udah mau nggak mau, masih cabai pun harus dikukut, ikut mati seperti itu Pak. Ya. Dan harus kontrak di tempat lain. Oke, Pak Heri, kalau kita melihat tadi kan Kulon Progo ini sentranya cabai ya, dan juga ini menarik banget tadi banyak para wisatawan yang kemudian mencari ini oleh-oleh khas area. Ke depan ini bisa jadi apa ya Pak? Oleh-oleh khas ke Kulon Progo bisa membeli ini ataupun gimana nih Pak kalau melihat? Silakan Pak Heri. Ya betul Mbak. Jadi itu prospek ke depan yang mungkin bisa dikembangkan ya. Tadi disampaikan oleh Bu Titin, ketika dampak El Nino itu berkepanjangan, justru di industri budidaya cabai itu malah bagus ya Bu ya, karena justru dengan panas itu tanaman cabai tumbuh berkembang, hasilnya optimal, asal memang ada sumber air untuk irigasinya begitu. Artinya bahwa kebutuhan air bagi tanaman itu tercukupi begitu, malah bagus begitu. Nah yang seperti ini tentu memang di komoditas tertentu itu kadang-kadang punya aspek yang kurang bagus ya. Wah, produksi padi kita turun karena El Nino begitu, tapi produksi cabai malah bagus Bu, horti malah bagus, sehingga bagi masyarakat ini disikapi sebagai suatu hal yang perlu kita syukuri begitu Bu. Nah kadang-kadang yang kurang bersyukur kan kita, waduh beras mahal ini kan, gitu ya Pak Sinarbiat ya. Nah tapi kan ya itulah dinamika kehidupan begitu Mbak, kita melihatnya demikian. Nah kemudian kembali lagi ke bagaimana ini nanti bisa menjadi brand image di masyarakat kita, artinya bagaimana cabai itu bisa menjadi produk khas lokal masyarakat Kulon Progo, harapannya kan demikian. Nah sehingga memang harus ada produk khusus tadi, oh ini cabai hasil dari Kulon Progo, cabai kering, cabai cabai bon cabai segar begitu. Kemudian nanti bisa dikolaborasikan dengan produk yang lain. Jadi tadi mungkin dengan produk ikan, produk sambal yang lain kan ada sambal balado, sambal apa itu kan bagus. Artinya itu yang memang harus kita kembangkan. Ini memang kita sedang mendesain, mendiskusikan dengan teman-teman Litbang begitu, dengan BRIN, kemudian juga kita dengan BSIP begitu Bu, bagaimana nanti mengkreasikan sehingga nanti menjadi produk yang khas di satu wilayah begitu, tentu kan akan baik begitu. Nah itu yang sedang kita upayakan Mbak. Nah terlepas dari itu semua, saya senang ini Bu, artinya ada Bu Titin dan teman-teman yang sudah mengembangkan, dan ini sudah banyak yang mencari ya Bu ya. Artinya kalau produk ini terbatas di pasaran itu masih ada yang cari cabai nyos itu carinya di mana kan begitu. Tomira seperti itu, kalau nggak di web gitu. Jadi kalau di Kulon Progo lebih mudah, toko milik rakyat. Nah itu seperti itu Bu. Nah kami melihat seperti itu, artinya bagaimana ini nanti bisa dikembangkan, nanti lebih spesifik lagi menjadi khas lokal wilayah kita begitu. Ini memang belum sampai ke itu ya Bu ya. Nah nanti kan bareng-bareng gitu tentu. Oke, saya mau bertanya ke Pak Sinarbiat ya Pak. Kalau Pak Sinarbiat melihat ini, seberapa besar nih Pak efek yang diberikan oleh industri cabai terhadap perekonomian di DIY ini Pak? Silahkan. Ya, saya kira saya juga mengikuti dan mencermati ya perkembangan cabai ini ya. Saya kira sangat-sangat mempunyai peluang untuk kemudian dijadikan sebuah komoditi hilirisasi cabai yang akan menjadi produk unggulan khususnya di Kulon Progo mungkin ya, karena pusatnya pertanian cabai itu memang di Kulon Progo, sehingga saya kira ini bisa menjadi produk unggulan Kulon Progo. Nah tinggal kemudian ya bagaimana program hilirisasi cabai ini bisa terus digalakkan, bisa terus ditumbuh kembangkan, sehingga saya melihat
cukup mempunyai potensi yang sangat besar dan sangat kuat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah. Apalagi kalau kemudian ini memang menjadi produk unggulannya Kulon Progo, saya kira Kulon Progo akan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Nah, dengan nantinya ke depan akan tumbuh kelompok-kelompok wanita tani atau mungkin juga kelompok-kelompok usaha yang bergerak dalam hilirisasi pengolahan cabai ini. Saya kira ini sebuah peluang usaha yang mempunyai prospek, mempunyai sebuah harapan bagus yang harus ditangkap oleh kelompok-kelompok masyarakat ya. Jadi mungkin masyarakat juga mulai perlu dirubah mindsetnya, pola pikirnya yang tadinya ya hanya beraktivitas menjadi petani cabai, dijual juga dalam bentuk cabai segar, tapi bagaimana kemudian diarahkan untuk menjadi sebuah industri produk kreatif yang berbahan baku cabai. Saya kira ini peluang, tinggal kemudian nanti bagaimana, sejauh mana antusiasme masyarakat, sejauh mana juga ketertarikan masyarakat membaca peluang ini ya, dan pemerintah saya kira dalam ini ya, kalau animo masyarakat cukup tinggi, antusiasme masyarakat cukup tinggi, minat masyarakat juga cukup tinggi, saya kira pemerintah tidak akan tinggal diam untuk kemudian memfasilitasi melalui program-program dan kegiatannya. Oke, kalau sejauh ini sudah ada regulasi belum Pak terkait dengan produksi cabai ini untuk industri cabai ini? Ya mungkin secara spesifik mungkin belum ya Pak Heri ya, tapi mungkin secara pertanian secara umum ya saya kira sudah cukup banyak fasilitasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Salah satu contoh tadi saya mengikuti program BIMTEK pasca panen ya. Hortikultura itu sudah sejak masa-masa COVID waktu itu. Artinya program itu sudah digulirkan juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat diberikan bimbingan teknis dalam bentuk teori kan begitu, juga kemudian sekaligus praktek kan. Nah, program ini tentunya ya tadi dalam rangka untuk menggerakkan masyarakat untuk kemudian minat ke arah usaha olahan yang tadinya petani murni kan begitu, bertani, panen, dijual di pasar, tapi kemudian ya pemerintah hadir untuk bagaimana merubah mindset masyarakat ke arah olahan, ya, olahan tanaman-tanaman hortikultura, ya, salah satunya cabai. Saya kira mungkin juga nanti Pak Heri tentu punya rencana program-program lain dalam rangka untuk mensupport percepatan pertumbuhan kelompok-kelompok wanita tani dan kelompok usaha kita yang memang mempunyai minat yang cukup tinggi di produk olahan cabai ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Sunarpyo. Saya mau bertanya ke Bu Titin, sejauh ini Bu, kendala yang dihadapi terkait dengan produksi cabai ini apa sih Bu kendalanya Bu? Kalau kendala sih masalah ketika kita sudah mulai ke marketing Mbak, identik dengan produk-produk UMKM itu produk yang menggunakan sistem konsinyasi Pak. Nah itu kan artinya masih cash flow-nya masih lamban ya, jadinya saya kesulitannya dari situ. Mau hutang istilahnya belum berani, karena nanti kalau hutang itu konsekuensinya kan harus bayar rutin. Sekalipun saya sudah punya hutang dengan nih Angkasa Pura nih, CSR-nya seperti itu. Dan itu hanya cukup membantu untuk produksinya saja. Untuk marketingnya itu tadi. Jadi setiap di supermarket itu masih dia awal-awalnya bilang konsinyasi dulu ya Mbak gitu. Jadi trust kepercayaan terhadap produk UM itu belum bisa full gitu Pak. Belum bisa beli putus gitu Pak. Seperti itu. Yeah. Kalau mungkin keluhan yang dialami oleh para petani cabai di Kulon Progo sendiri apa ini Bu, kendala atau keluhannya? Keluhannya terutama masalah obat ya, obat itu larang Pak. Terus cara menangani hama itu agak susah Pak. Produk pohon cabai yang sudah
istilahnya kering separuh itu Pak. Nah itu udah dari akarnya, jadi mau nggak mau tetap mati itu gitu Pak. Ya itu. Terus kemudian untuk penjualan dari petani cabai itu ke pengepul itu kadang ada permainan harga yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi setiap pengepul nanti beda Pak, bisa nggak sama seperti itu. Karena kan kita dari metik kita jual langsung gitu, kan dia minta beli putus Pak. Enggak, aku nanti aja nunggu lelang gitu, enggak. Nanti dia ngasih harganya kadang seenaknya, nggak sesuai gitu. Itu yang kadang-kadang petani merasa, wah nang kono ternyata belinya kok dijual harga murah gitu. Aku di sini mahal gitu. Ya, itu perbandingan yang kadang tidak kompak antara pengepul satu dengan yang lain seperti itu. Mungkin Pak Heri mau menambahkan tadi terkait juga dengan kendalanya adalah trust kepercayaan terhadap UMKM itu masih rendah gitu. Itu juga menjadi PR gitu Pak ya. Silakan. Makasih. Jadi memang mungkin pola yang sekarang masih terjadi itu model konsinyasi gitu ya Bu ya. Nah ke depan memang mungkin ini perlu kita kolaborasikan Bu. Artinya perlu ada semacam model kita pertemukan antara ya pelaku-pelaku kayak Bu Titin ini dengan pelaku-pelaku kuliner begitu, sehingga kalau bisa bahwa itu nanti ada semacam kontrak begitu ya Bu ya. Jadi tidak hanya konsinyasi. Kalau konsinyasi itu ya memang risikonya kepastiannya kan jadi rendah begitu Bu. Nah nanti dengan kontrak itu kan ya mereka mau tidak mau sekian bulan atau sekian hari itu mereka mau ambil berapa kan begitu. Itu kan akan menjadi lebih baik begitu. Ini kan bisa kita rintis Bu, ada dengan pelaku-pelaku usaha kuliner, nanti kita bareng-bareng begitu. Mereka kan juga butuh kepastian. Nah mereka juga kadang-kadang butuh sesuatu yang lebih cepat, lebih instan begitu. Itu kan bisa dilakukan. Kemudian dengan pihak-pihak perhotelan juga kadang-kadang ini bisa kita upayakan begitu dengan CSR mereka itu kan mereka kadang-kadang mau kan begitu Bu. Faktanya Bu Titin tadi juga punya space, ada waktu harus mengolah pada sesi event pertemuan di mereka itu kan salah satu media untuk memasarkan ke sana begitu. Artinya nanti ini bagian yang coba kita kolaborasikan dengan pelaku-pelaku usaha kuliner kita begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menggiatkan tadi yang model pasar online ya Pak Sinarbiat ya. Karena pasar online ini juga lumayan bagus nih dengan model yang sibakulnya Dinas Koperasi itu kan juga membantu pasar dari pelaku-pelaku yang seperti Bu Titin dan teman-teman ini. Nah, ada fasilitasi bebas ongkir begitu Bu ya. Free ongkir itu kan artinya itu membantu masyarakat kita. Kemudian juga ada semacam peningkatan kapasitas bagi pelaku-pelaku untuk bisa masuk ke media pasar online yang lainnya. Jadi tidak hanya Sibakul tapi juga pasar-pasar yang lain. Secara prinsip biar itu terbuka pasarnya yang lebih luas. Kemudian saya berkeyakinan kalau lewat online dia mesti bayar cash Bu. Kalau belum dibayar nggak mungkin panjenengan akan kirim barangnya kan begitu. Itulah yang nanti bisa membantu kepastian produk yang dihasilkan bisa terjual secara dibayar secara cash begitu Bu. Harapannya demikian. Nah itu kan nanti juga perlu ada kreasi bareng lah. Tentu tidak hanya kita sendiri tapi kan nanti dengan dinas yang lain juga dengan provider atau mungkin pelaku-pelaku usaha pasar online itu tadi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Heri. Dari Pak Sinarbiat mau menambahkan? Saya kira tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bu Titin ya, pasar ya. Memang pasar ini selalu menjadi pertanyaan dan keluhan dari kelompok-kelompok usaha kita, kelompok-kelompok UMKM kita. Tapi perlu diketahui dan perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya Pemda DIY melalui beberapa dinas terkait itu sudah juga cukup banyak membuat sebuah program kegiatan yang mana itu dalam rangka untuk membantu para UMKM kita untuk meraih pasar. Ada banyak fasilitasi pameran-pameran, baik pameran lokal di Jogja maupun di luar Jogja. Itu juga bisa dijadikan sebuah media sarana untuk ya Bu Titin dan kawan-kawan ini selain mempromosikan produknya juga dalam rangka untuk meraih pasar tadi dan juga
dalam rangka tadi untuk mengurangi beban konsinyasi ya, pola konsinyasi tadi, karena langsung berinteraksi dengan pembeli ya, sehingga dapat langsung cash money di situ. Kemudian juga ada program, saya kira di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan juga ada program pasar rakyat ya kalau nggak salah ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sarana untuk Bu Titin dan kawan-kawan lainnya ya, untuk dijadikan tempat alat untuk ya memasarkan dagangannya kan gitu, produknya ya. Saya kira banyak sekali fasilitasi ya yang sudah diberikan di beberapa dinas Pemda DIY ini, tinggal kemudian ya bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok usaha, ya KWT, ke UMKM kita ini juga harus proaktif ke dinas, saya kira, ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan juga dinas-dinas lainnya untuk kemudian ya banyak bertanya, banyak mencari informasi kira-kira program kegiatan apa yang kemudian kami bisa difasilitasi untuk bisa memasarkan hasil produk kita. Ya, saya kira itu Mbak ya, cukup banyak sebetulnya. Cuma kadang mungkin tidak semua kelompok usaha, kelompok masyarakat itu mendapat informasi ya. Nah, ya tentu pemerintah juga punya keterbatasan untuk menyampaikan. Nah, oleh karena itu saya mendorong para pelaku-pelaku usaha kita, termasuk Bu Titin dan kawan-kawan ini harus proaktif ke dinas nih, termasuk tadi Sibakul, kemudian ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan ya, banyak bertanya saja, banyak bersilaturahmi sehingga harapannya juga akan selalu terupdate untuk mendapatkan informasi-informasi tentang programnya Pemda DIY di setiap tahunnya ya. Apa-apa yang kemudian bisa harapannya bisa kemudian terfasilitasi melalui program kegiatan itu. Jadi saya kira itu Mbak tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Sunarbiat. Kalau dari Bu Titin sendiri, fasilitas atau mungkin apa sih Bu yang paling dibutuhkan terkait dengan industri cabai untuk pengolahan cabai ini sendiri? Silahkan. Ya, untuk fasilitas sebenarnya sudah cukup ya, tapi kan kita semakin kesini kan kita pinginnya naik kelas gitu. Naik kelasnya tuh pinginnya kemasannya juga lebih menarik, kemudian alat produksinya juga lebih canggih kan seperti itu. Nah selama ini kami masih terbatas. Selama ini tapi alhamdulillah ya Pak, kami sudah difasilitasi oleh Dinas Pertanian lewat Kementerian Pertanian, sudah cukup sebenarnya. Cuman memang ada beberapa alat yang kami masih menggunakan alat manual Mbak. Gitu. Kalau lihat dari beberapa pengusaha yang lain udah menggunakan alat listrik yang pakai mesin otomatis gitu. Saya masih menggunakan lumpang, pakai itu lumpang itu, karena teksturnya saya lebih suka itu, karena teksturnya lebih enak dan beda gitu. Iya, pengaruh ke teksturnya. Kalau pakai mesin, misalnya pakai chopper itu, jadi terkesan cabenya tuh halus. Ya, jadi kata beda kalau kita pakai ulekan atau lumpang itu loh Pak. Itu masih ada tekstur agak memanjang-manjang gitu, dan itu hampir kayak di ulekan itu rasanya juga beda Pak. Makanya saya lebih pakai alat itu dulu lah. Yang penting saya jaga kualitas dulu. Karena kalau memang pakai mesin beda rasanya juga, teksturnya juga beda seperti itu. Dan harapan kami ketika alat-alat itu masih berkurang, saya agak sungkan nih dengan Dinas Pertanian mau minta lagi. Mungkin dari Pak Dewan bisa membantu, bisa membantu masalah program pengembangan di usaha kami terkait dengan alatnya ya seperti itu. Kemudian ini di PS4 kan kami juga membutuhkan sebuah pusat pelatihan ya Pak. Itu yang kami belum punya. Yang untuk sementara ini biasanya di setiap UMKM yang sudah naik kelas itu di setiap rumah produksi pasti ada tempat untuk pelatihannya atau tempat untuk sharing-sharing dengan teman-teman KWT lain seperti itu, atau mungkin ada kunjungan dari mahasiswa-mahasiswa yang datang gitu untuk belajar mencari ilmu tentang olahan cabai seperti itu. Kadang-kadang kesulitannya di situ, saya tempatnya minim gitu loh Mbak, jadi masih di pelataran luar gitu. Kalau fasilitas yang sudah didapatkan dari BPKPDI apa? Alat produksi semacam open seperti itu, terus kemudian toples yang besar, kemudian kipas angin yang untuk melembabkan itu Pak cabai biar misalnya kena panas gitu enggak, kalau hujan gitu enggak lembab gitu ya, itu seperti itu. Kemudian mesin giling, kemudian meja stainless, itu aja sih.
Baru itu aja. Oke. Masih mengharap yang lain nih, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Dari Pak Heri mungkin mau menambahkan sebelum kita tutup. Nggih, makasih. Jadi saya senang dengan Bu Titin dan teman-teman ini, Bu. Artinya kan selalu ingat kita begitu. Nggih. Nah, terkait dengan fasilitasi ya Bu ya, artinya kan ya kita sudah berupaya untuk memfasilitasi, kemudian sudah mulai bisa dioperasionalkan. Nah, kemudian memang perlu ada tambahan lain, itu kan nanti bagian yang tahap berikutnya kan begitu. Artinya kita juga melihat aspek pemerataan kepada yang lainnya. Kemudian nanti kalau sudah semakin mantap begitu Mbak Nuri, itu maksud kami juga nanti biar menjadi tempat P4S yang lebih stabil begitu ya Bu ya. Artinya mereka masyarakat atau mungkin generasi muda ingin belajar bagaimana proses olahan cabai, olahan yang lainnya itu bisa nyaman di tempat Bu Titin begitu. Nanti kan ke depan harapan kita arahkan ke sana begitu. Ini artinya itu bertahap begitu ya Bu ya. Artinya naik kelas itu kan ya sedikit demi sedikit begitu. Oke, baik, terakhir sebelum kita tutup dari Pak Sinarbiat mungkin mau menambahkan, monggo silahkan. Ya, terima kasih Mbak penutup ini ya. Ya, saya kira bicara hilirisasi cabai ini suatu hal yang sangat menarik bagi kita semua, saya kira, dan ini menjadi sebuah peluang usaha bagi para kelompok-kelompok usaha kita, baik KWT ataupun juga para UMKM kita, yang mana tentu peluang usaha ini perlu untuk kita raih secara bersama-sama, dan ya harapannya kami dari DPRD tentu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini bisa membaca peluang-peluang yang memang bisa kemudian mengangkat tingkat ekonomi kelompok-kelompok masyarakat kita, khususnya kelompok-kelompok wanita tani kita, kelompok-kelompok para pelaku usaha UMKM kita, ya, agar supaya kemudian ya potensi yang menjadi peluang khususnya di Kulon Progo ini jangan sampai kemudian sirna, hilang begitu saja, tidak bisa termanfaatkan oleh kelompok-kelompok wanita tani kita, kelompok-kelompok UMKM kita, yang akhirnya justru peluang itu diambil atau diraih oleh orang luar DIY, mereka yang kemudian memanfaatkan, mereka kemudian yang meraih kesuksesan, mereka yang kemudian meraih manfaat dari potensi yang ada ini, ya, sehingga tentu kami sangat berharap ya potensi cabai khususnya di wilayah Kulon Progo ini ya harus menjadi ya potensinya masyarakat DIY, dan juga harus menjadi ya alat untuk peningkatan ekonomi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih Pak Sinarbiat, terima kasih juga Pak Heri, terima kasih juga Bu Titin sudah hadir pada diskusi malam hari ini, terima kasih sekali. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan podcast Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Saya Noristera, Pak Heri, Pak Sinarbiat, dan juga Bu Titin yang hadir pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Matur nuwun, monggo silahkan untuk diminum Bapak. Matur nuwun sekali Pak Heri, matur nuwun. Terima kasih Pak Sinarbiat, terima kasih Bu Titin sudah hadir.